wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Rista Sugianti dari SMP Negeri 40 Bandung. Anak-anak, proses belajarnya kalian tetap harus semangat ya, walaupun seperti sedang daring begini. Tetap kreatif, jangan lupa jaga kesehatan kalian, pergunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke anak-anakku, kita hari ini akan belajar prakarya. Prakarya itu menyenangkan. Anak-anak, seperti kita ketahui ya, di prakarya itu ada 4 aspek. Aspek pertama, pengolahan, kerajinan, budidaya, dan rekayasa. Hari ini nih, kita akan belajar dari aspek kerajinan ya anak-anakku. Kenapa sih kita harus belajar kerajinan? Karena perlu kalian ketahui nih, ternyata bangsa Indonesia itu mempunyai kerajinan-kerajinan yang luar biasa ya. Keren-keren lah, gak kalah sama negara lain. Bahkan hasil kerajinannya itu sudah termodifikasi dengan zaman sekarang, dan tentu saja dengan IT-nya ya anak-anakku ya. Kita harus bangga nih sebagai bangsa Indonesia ya. Keren deh. Oke, Ibu akan belajar hari ini materinya KD 3.1, yaitu pelajaran kelas 7 kerajinan serat. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian akan belajar memahami nih pengertian serat, kemudian jenis dan karakteristik serat, dan tentu saja teknik pengolahan serat. Oke anak-anakku, tujuan kalian belajar adalah kalian bisa mengetahui bahwa ternyata begitu banyak kerajinan berjenis bahan serat yang ada di Indonesia ini, sehingga akan menumbuhkan rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentu saja kepada bangsa Indonesia. Dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi nih, apa sih serat itu? Apa sih jenis dan karakteristik serat itu, dan bagaimana cara teknik pembuatan pengolahannya. Oke anak-anakku, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Oke, kita mulai ya. Oke anak-anakku, kita mulai dari materi pertama ya, yaitu pengertian serat alam. Apa sih serat itu? Ada yang tahu nggak kalian? Oke, bener banget deh kalian. Serat itu adalah suatu perbandingan panjang dan molekulnya sesuai penyusunnya ya, eksistensinya. Contohnya nih, serat kapas. Panjang dan molekulnya perbandingannya antara 1 sampai dengan 1000. Oke, materi kedua adalah bahwa ternyata jenis dan karakteristik serat itu dibagi menjadi 2. Kayak anak-anakku ya, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Nah, kita mulai ke serat tumbuhan dulu ya anak-anakku ya. Apa sih yang diketahui dari serat tumbuhan? Ada yang tahu nggak kalian? Oke, kita mulai ya. Kalau ada yang tahu, keren banget deh kalian. Bener, kita lihat gambar tampilan di sini ya. Ini adalah serat tumbuhan. Yang pertama adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kapas. Jagoan kalian, bener banget. Jadi kapas dan kapuk itu adalah salah satu serat dari biji. Dan yang kedua adalah, lihat tampilan di sebelah itu, gambar apa ini? Nah, ini adalah serat dari batang. Kita ketahui anak-anakku ya, kalau batang itu ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium. Dan tentu saja batang sendiri belum tentu bisa diambil sebagai serat ya. Hanya contoh yang Ibu sebutkan sesuai gambar di sebelah Ibu, yaitu pohon anggrek, pohon mahkota dewa, pohon rosella, itu bisa dijadikan serat batang. Dan yang ketiga adalah, lihat gambarnya di sebelah Ibu. Gambar apa ini ya? Ini dari serat daun. Ya anak-anakku, contohnya apa sih yang dari daun? Kalian tahu nggak eceng gondok? Itu tuh yang suka ada tanaman di air ya. Itu dikatakan eceng gondok. Dan ternyata eceng gondok itu bisa dijadikan serat ya. Gak nyangka ya kita ya. Dan yang terakhir adalah gambar apa ini? Kalian pasti kenal banget deh gambar ini. Betul
banget. Ini adalah gambar kelapa. Dan ini termasuk dari serat tumbuhan yang buah. Kalau kita ketahui ya anak-anakku ya, ternyata si batok kelapa ini ya, bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan, aksesoris, tempat apa ya, itu tuh tempat pernak-pernik ya, itu bisa diambil dari batok kelapa. Nah anak-anakku, itu serat dari tumbuhan. Kita melangkah ke serat hewan. Ada apa saja nih di serat hewan? Kita perhatikan nih di sebelah ibu. Ya, serat hewan dibagi dua ya, bener banget deh kalian. Serat hewan itu ada dua, ada serat filamen dan serat stapel. Serat stapel itu kita mulai, ini gambar apa ini? Pasti kalian kenal banget, karena biasanya kalau di Idul Adha itu suka dipotong ya binatang ini ya. Ya, ini adalah gambar domba. Dan ternyata bulu domba itu bisa dijadikan sebagai kain wol ya anak-anakku. Selain domba juga ternyata ada binatang unta loh. Oke, dan yang dari hewan yang terakhir adalah gambar apa ini ya? Dari binatang ini anak-anakku ya, ternyata bisa menghasilkan kain yang begitu mahal banget. Namanya kain sutra. Subhanallah ya, binatang apa ini ya? Kalau kalian perhatikan, kalian bener deh, ini kan binatang ulat ya Bu ya? Iya, ini binatang ulat. Memang sih binatang ulat itu bikin gatal ya. Tapi ternyata anak-anakku, kepompong dari ulat itu bisa dijadikan kain sutra ya. Ya Allah, Masya Allah ya, keren banget. Dan itu harganya luar biasa lebih mahal dibandingkan kain yang biasa. Oke anak-anakku, itu materi yang kedua. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi ketiga. Tentang apa tuh? Tentang teknik pengolahan bahan serat. Kenapa kita harus belajar ini? Biar kalian tahu bahwa ternyata pakaian yang sering kita pakai itu ada tekniknya loh, ada pengolahannya loh. Dari apa awalnya? Ternyata itu cuma dari sebuah kapas dan jadilah baju kita. Bayangin kalau tidak ada orang yang mau membuat kerajinan seperti ini, kita nggak pakai baju dong ya. Sesuatu banget nggak pakai baju ya. Nah makanya kalian harus belajar apa itu teknik pengolahan bahan serat ya. Kita mulai ya anak-anakku, sudah siap? Oke, yang pertama adalah pemintalan benang. Pemintalan benang itu menggunakan alat spinning ya anak-anakku ya. Jadi dari satu kapas itu dipintal-pintal akan menghasilkan sebuah benang. Oke, itu yang pertama. Sekarang tahap yang kedua ya anak-anakku, yaitu penggulungan benang. Dari satu benang digulung-gulung akan menghasilkan beberapa benang. Dan yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang yang tadinya warna putih ya anak-anakku, dicelupkan di berbagai macam zat warna, baik bisa natural ataupun bisa tekstil atau alam, dan itu bisa menghasilkan berbagai macam warna ya. Jadi kalau kalian membutuhkan kain benang warna merah, ada deh warna merahnya, walaupun merahnya berbagai macam grade ya anak-anakku ya. Dan yang keempat yaitu penurunan benang menjadi kain. Dari benang-benang yang sudah di berbagai macam warna ditenun deh dan menghasilkan kain yang bisa kalian pakai saat ini. Oke anak-anakku, itu teknik pengolahan bahan serat. Hari ini alhamdulillah ya, kita sudah belajar ada 3 materi. Pengertian bahan serat, kedua jenis dan karakteristik serat, ketiga teknik pengolahan bahan serat. Sebelum kita tutup materi ini, Ibu ada tugas nih buat kalian. Dari awal Ibu belum bilang ya, apa sih bedanya serat alam dan buatan? Itu tugas kalian. Harus ditulis, cari di buku paket. Oke anak-anakku, semoga kita bisa berjumpa kembali. Dan tetap semangat. Harus selalu kreatif ya anak-anak bangsa ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia sebagai imun alami kalian. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anakku.